Gitu. Pak, boleh saya pakai triknya, Pak, gitu ya. Nah, Yakub itu kalau mengajukan pertanyaan begini, bahkan di mimbar ya. Kita akan membaca ayat sekian sampai sekian begitu ya. Oke, temanya tentang dosa misalnya gitu ya. Nah, bagi yang dosanya sedikit membaca ayat pertama, yang dosanya banyak, silahkan membaca ayat yang genap. Ayo kita mulai di ayat pertama. Ada yang baca enggak? Enggak ada ya, Pak ya? Enggak ada, karena enggak ada yang berani ngomong ya. Nah, oh sorry saya jadi membelakangi Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya juga mau tanya nih, ya tanya nih. Semua penata layan di sini minimal udah 2 tahun ya, 1 periode. Nah kalau Pak Joni udah 5 periode, udah berapa puluh tahun Pak? 30 tahun kira-kira gitu ya. Nah melayani, melakukan pelayanan nggak pernah lelah ya. Siapa yang sudah lelah, siapa yang sangat lelah, siapa yang terkadang-kadang lelah, atau dari satu sisi bilang, enggak, aku melayani raja di atas gelar raja, tidak pernah lelah. Gitu. Yang tidak pernah lelah dan belum lelah, silahkan angkat jari, Bukres akan mendaftar, karena kita masih membuka lowongan pengurus komisi. Ada enggak? Aduh, enggak ada, Bu. Aduh, Pak, tugas Bapak berat, Pak. Harus memberi kesegaran pada mereka, Pak. Memberi pertobatan pada mereka, Pak. Oke. Oh, saya lelah. Ya, saya lelah, tetapi tidak menyerah. Gitu kan, Bu ya? Tetap semangat. Amin. Saya menadani beliau. Ya, beliau walaupun sudah pensiun, gitu ya Kang ya, katanya masih semangat. Pokoknya jangan menyerah, lelah boleh. Lelah boleh. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kita tidak bekerja untuk sesuatu yang fana, ya. Sesuatu yang sudah terlebih dahulu kita nikmati, yaitu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, melayani kita, mengambil kita menjadi anaknya, menjadi hambanya, menjadi umatnya. Nah, kita diberi kesempatan untuk menyatakan kasih kita, membalas kasih kita kepada Tuhan Yesus yang baik. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik 2 kali. Bu analis ngisi filler ya, amin gitu ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, takkan berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Stop dulu. Ya, Bu Esther silakan ke depan. Kayaknya begitu ceria sekali. Tuhan Yesus baik gitu ya. Ya. Bu, apa aja anak sekolah minggu, Bu? Oh ya, ya Bu Esther dan Bu saya, ayo. Oh iya, sekolah minggu tadi pagi ini ya. Oke, tadi masih apal nih, masih hangat dari tadi pagi. Iya, oke. Kita nyanyikan yang ya. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik,
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Amin, sungguh amat baik, amin. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik. sungguh amat baik. Sampai kapan? Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk antusias, untuk semangat, untuk keinginan dari teman-teman, rekan-rekan pelayan di tempat ini Tuhan, di GKM Anugerah, untuk hadir pada sore hari ini bersama-sama mendapatkan kesegaran, mendapatkan persekutuan. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang baik, untuk pertolongan Tuhan kami boleh hadir di tempat ini. Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa kami bisa lelah. Kami bisa merasa sangat penat. Terkadang Tuhan kami juga bisa merasa pingin putus asa dan menyerah saja. Tetapi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur tangan kasih-Mu menopang kami. Engkau mengingatkan kepada kami apa yang telah Engkau perbuat bagi kami, dan bagaimana Engkau akan menuntun menolong kami. Tuhan, Engkau sungguh baik. Itulah yang selalu harus kami nikmati. Sepanjang hari Tuhan memberikan rahmat baru bagi kami, kebaikan baru bagi kami. Sekalipun setiap hari kami bisa menikmatinya, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tidak pernah akan bisa sempurna mengenal kebaikan-Mu bagi kami. Karena begitu besarnya Tuhan. Untuk Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, dan biarlah kebaikan-Mu ini Tuhan terus menjadi bagian dari hidup kami, yang menolong kami untuk terus bersemangat dan mengerti mengapa kami melayani Engkau. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan pada sore hari ini sepenuhnya, seutuhnya dalam kasih kemurahan-Mu. Kiranya kami semua boleh kembali disegarkan, kami boleh kembali bergandengan tangan, semangat melayani bersama-sama, menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami, melakukan pekerjaan Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk jemaat anugerah, melalui jemaat anugerah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami, dan memberi kami kesempatan untuk melayani, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Boleh ditayangkan tema sore ini, Koh Yo? Tema sore ini apa sih? Temanya sore ini apa? Pokoknya teko wae, rasa gagas tema, ayo datang, pokoknya acaranya nyanyi, pokoknya mendengarkan firman dari Pak Yakub, dan setelah itu kita ramah tamah gitu ya. Nah, temanya apa sore ini? Melayani. Oke, yang benar, ayo nanti dapat makan pertama kali, ayo. Temanya apa? Temanya apa? Melayani. Pakai kesusahan enggak ya? Oh enggak ya? Oh kesulitan. Oh coba Pak Joni yang bikin tema nih, ayo Pak Joni. Kalian, ayo. Ya, ketika dalam pelayanan ada kesulitan, ada kesusahan. Itu pengorbanan atau penghormatan gitu ya. Nah, biasanya itu bisa dicek dulu nih, ya. Sebelum dan sesudah. Sebelumnya dites dulu nih. Kalau ulangan atau ujian jawabannya hanya dua, ya. Pengorbanan atau penghormatan, yang jawab A siapa, yang jawab B siapa, gitu ya. Nah, siapa yang menjawab pengorbanan, angkat tangan atau jari. Pengorbanan ada? 1.
Ya 2, 3, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. 50. Ada juga ya. Ya. Oke. Coba dari Bu Esther ya. Sudah cukup lama pelayanan di GKM Anugerah, bahkan dari cikal bakal ya. Dari asal usul nenek moyang dari sana founder gitu ya. Bahkan sampai sekarang masih aktif, masih energik gitu ya. Jawabannya apa? Pengorbanan atau penghormatan? Kehormatan itu pasti. Karena Tuhan sebetulnya tidak butuh kita, tapi kita diberi kesempatan dan kehormatan. Oke, jadi penghormatan ya, yang dari senior begitu. Yuk perwakilan dari Pak Sutri ada? Ayo, jangan deg-degan, saya cuma tanya itu toh A dan B aja kok. Ya. Oke, yang dari Kristo, pengorbanan atau penghormatan? Penghormatan. Kasih tahu papi ya tadi ya. Ayo, guru sekolah minggu. Pak Wempi, ayo Pak Wempi. Ketuanya ini, penghormatan apa pengorbanan? Penghormatan. Oke, anak Morjen, penghormatan apa pengorbanan? Penghormatan, oke. Pak, yang penghormatan sudah banyak, apakah langsung sesi makan Pak? Oh ya. Oke, baik. Kadang kita merasa bisa menjawab penghormatan. Logika kita mengatakan bahwa itu penghormatan. Tapi kalau dirasa-rasa nih kok yo pengorbanan yo, loro tenan ya, gitu ya. Sakit kadang-kadang perlu ini perjuangan untuk bisa merasakan bahwa ini bukan pengorbanan, gitu ya. Nah, apakah pengorbanan atau penghormatan tadi yang kita sampaikan atau pengorbanan yang kita jawab tadi itu sudah benar sih, ya konsepnya. Sore ini kita diberi kesempatan untuk mengkalibrasi kembali, ya, tuning kembali pemahaman apakah kesulitan di dalam kita pelayanan dan kita mengatasinya, kita masuk di dalamnya, itu pengorbanan atau penghormatan. Nah, Pak Yakub Tri akan menyampaikan hal itu. Tapi terlebih dahulu kita akan menaikkan pujian. Ku bersuka cita bekerja bagi Raja. Ku bersuka cita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi Dia. Sekali lagi. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Tetanggaku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi Dia. Oke, pujian. Mari Pak, silakan. Ya, ini kalau ada kipas anginnya suaranya lebih vibra ya dan lebih terasa urapannya. Saya nggak pakai jubah ya, kalau pakai jubah bisa kayak terbang-terbang gitu kan, kayak Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, selamat sore semuanya, shalom. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan bisa ada di tengah Bapak Ibu saudara sekalian. Dan secara khusus sebetulnya saya suka ya, acara-acara yang ada tanya jawabnya saya suka. Ada acara yang bisa menajamkan pemikiran saya, yang menantang pemikiran-pemikiran saya, ide-ide saya bersyukur. Dan saya ingin memulainya dengan membuat disclaimer dulu. Disclaimernya adalah begini, Bapak Ibu saudara jangan berpikir bahwa gereja yang saya gembalakan adalah gereja yang sudah gospel center, gereja yang sempurna di dalam manajemennya. No. Kalau Bapak Ibu saudara masuk di dalamnya pasti akan tahu banyak carut marut juga di situ.
Dan saya sudah ada di gereja-gereja yang katanya gereja paling baik, yang katanya orang sering studi banding, REK termasuk menjadi salah satunya, rujukan studi banding. Tapi saya melihat di gereja-gereja itu pun carut marut kok. Jadi saya ingin membuat disclaimer, saya ada di sini bukan karena gereja kami lebih baik daripada GKI Manugrah. Kita sama-sama di dalam perjalanan. Sama-sama di dalam perjalanan. Kita masing-masing bukan gereja yang sempurna, tapi justru ketika kita menyadari kita tidak sempurna, disitulah kita bisa menjadi gereja yang lebih baik. Nah, hari ini saya akan berbicara, memberikan renungan, sekaligus nanti saya akan memberikan contoh-contoh dalam pelayanan saya, yaitu tentang tema ini, kesulitan dalam pelayanan, pengorbanan atau kehormatan. Pengorbanan atau kehormatan. Nah, saya mulai dengan cerita saya sendiri dulu ya. Jadi ada beberapa teman saya itu yang mengikuti perkembangan pelayanan saya. Dan pertanyaan mereka beberapa itu sama. Pertanyaannya begini, kamu tuh kok seneng susah sih? Sudah banyak STT misalnya, 3 tahun lalu saya dirikan STT Amadeus. Bingung, kok Joni juga tanya saya, kenapa? Gitu. Kok saya senang susah? Jawabannya saya bukan senang susah ya. Saya bukan masokis. Orang masokis itu senang susah. Bukan. Saya tidak senang susah. Tetapi saya melihat bahwa ada kebutuhan yang besar di dalam kerajaan Allah. Dan saya merasa Tuhan panggil saya untuk mengisinya. Contohnya misalnya, mengapa 3 tahun lalu saya mendirikan STT Amadeus? Ya karena saya bersyukur untuk semua STT yang ada. Tapi saya melihat ada hal yang esensial yang seringkali dilupakan di banyak STT. Yaitu apa? Begini, gereja mau berkembang harus pemuridan. Tanpa pemuridan gereja nggak mungkin berkembang, benar ya? Tapi pola pembinaan di STT tidak ada yang pakai pemuridan. Paling ada 1-2 yang pemuridan. Yang lain itu semua hierarkis. Dosen pengambil keputusan, dosen menetapkan aturan, yang tidak bisa ikut dikeluarkan. Dosen tidak turun ke bawah menemani mahasiswa berjuang. Bahkan di beberapa STT yang mapan pun ketika mahasiswa cerita, Pak saya ini ada dorongan homoseksual, langsung dikeluarkan. Bagaimana bisa STT mencetak orang yang nanti menggerakkan pemuridan di dalam gereja, sedangkan di STT sendiri mereka tidak pernah tahu apa itu pemuridan. Saya juga melihat bahwa di banyak mimbar gereja, Alkitab itu cuma dibacakan tapi tidak pernah diterangkan. Yang keluar banyak doktrinnya, kesaksiannya, ilustrasinya. Saya melihat ada kebutuhan itu. Makanya saya membentuk STT Amadeus yang fokusnya pada pemuridan dan fokusnya pada studi biblikal. Jadi mereka harus belajar Ibrani, Yunani dengan saya. Yunani ini harus bisa bikin diagram-diagram, tahu ini induk kalimat, ini anak kalimat dan seterusnya. Dan saya juga melihat kebutuhan apologetika ada di mana-mana. Anak-anak remaja kalau tanya itu beda dengan dulu. Kalau dulu tanya gini, Pak ayatnya di Alkitab mana ya yang bahas tentang ini? Atau antara ini dengan ini yang benar mana ya Pak? Anak-anak muda sekarang saya seminar di SMP, SMA, di mana-mana. Sekolah Kristen maupun bukan Kristen. Tahu pertanyaannya mereka gini, Tuhan itu kok megalomaniak narsistik ya? Menciptakan manusia untuk memuji dia. Saya kok nggak bisa percayakan diri saya kepada pribadi yang megalomaniak narsistik. Ada yang tanya gini, bisa nggak pastor menunjukkan homoseksualitas salah, tapi please do not use your Bible. We don't believe the Bible. Ada tantangan kebutuhan itu. Dan saudara tahu di STT apologetika berapa SKS? 2 SKS. Cuma pengantar saja. Saudara berharap apa? Berharap mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Apalagi kalau orang sudah tanya epistemologinya dan sebagainya. Saya pernah ketemu sama anak SMA, saudara, di seminar saya. Anak itu datang, saya nggak tahu kalau orang itu anak SMA. Dia datang kepada saya diskusi tentang epistemologi. Di dalam filsafat itu ada cabang namanya epistemologi. How do you know that you know? Setelah diskusi panjang lebar saya tanya, kamu ngambil S2 filsafat? Enggak. Loh kamu S1-nya filsafat? Enggak. Kamu kelas berapa? Saya SMA kelas 1. Mau semaput saya. SMA kelas 1 bicaranya filsafat. Saya SMA kelas 1 siul-siul godain cewek lewat. Ngerti enggak sih? Itu anak. Saya pernah seminar ya.
Ada orang itu pakai batik lengan panjang gitu kan. Terus tanya tentang fisika kuantum kaitannya dengan kemahahadiran Allah. Karena di dalam fisika kuantum itu kan Aristotelian fisik berganti dengan Newtonian fisik berganti dengan quantum fisik gitu. Terus dia tanya, karena di dalam fisika kuantum itu satu materi, esensi, entitas atau apalah itu namanya, itu bisa ada di dua tempat yang berbeda. Apakah benar entitasnya ini sama atau cuma ilusi kita saja dan seterusnya. Saya ketemu orang semacam ini. Sampai saya bilang gini, nanti saya jawab setelah break ya, selama break ya. Soalnya yang lain mungkin nggak paham fisika kuantum, wong Newtonian fisik aja nggak tahu ya kan. Hukum Archimedes saja bingung apa itu hukum Archimedes. Jadi akhirnya setelah break saya ngajak ngomong orang ini. Saya tanya, Bapak dosen fisika di mana? Dia jawab, saya masih SMA Pak. SMA? Kelas berapa? Kelas 2. Mau saya bunuh orang itu. Kelas 2 tanya fisika kuantum. Saya S2 mainan layang-layang masihan gitu kan ya. Saya ketemu sama orang PhD di bidang matematika. Dan dia tanya, bedanya apa Allah dengan angka tidak terbatas? Siapa tahu Allah itu mirip dengan itu. Cuma ada di konsep, tidak pernah ada di realita. Saya ketemu PhD di bidang kimia. Dan dia tanya, Pak, apakah dosa punya substance? Karena menurut kimia segala sesuatu yang eksis harus punya substance. Mau saya terusin terus pertanyaan-pertanyaan ya, saya temui ini gini. Bisa langsung cari toiletnya mana, mau muntah semuanya kan gitu. Kebutuhannya begitu besar, saudara. Saya ini bukan orang kurang kerjaan. Tapi saya bersyukur saya menjadi orang yang Tuhan buka mata saya bisa melihat sebuah kebutuhan. Sehingga saya mengambil bagian di situ. Susah payah, ya susah payah. Kalau saudara mau nyaman, ya saya ya nyaman. Wong semua STT Injili yang besar nawarin saya jadi dosen tetap kok. Kalau saya nggak mau repot, ya saya tinggal gabung dengan mereka, ngerti maksud saya? Tapi saya tahu pelayanan bukan tentang kenyamanan. Ini gereja kami sebentar lagi kalau Tuhan menghendaki tahun ini buka di mall. Wah biayanya gede gitu kan. Dari kebutuhan 8M aja sekarang ini yang masuk sudah 2,5, 250 juta. Terus ada pinjaman tanpa bunga baru 1M. Jadi saya harus mikirkan di dalam 4 bulan ini saudara, saya harus mendapatkan 6,750M untuk persiapannya. Belum tiap bulannya. Saya harus mikirkan ratusan juta untuk biaya sewanya. Tiap hari saya rapat dengan orang hampir tiap hari. Saya rapat dengan audio, saya rapat dengan akustik, saya rapat dengan pihak kafenya yang kita mau bangun di situ. Saya rapat dengan banyak orang begitu, menemui key person, saya melatih berbagi visi kepada calon-calon pelayan yang baru gitu, jemaat-jemaat yang baru bergabung. Saya tidak mau mereka asal gabung. Saya ingin mereka tahu visinya rek apa, ministry desainnya rek apa. Dan itu artinya saya hampir tiap hari itu keluar rumah dan berjumpa dengan mereka orang-orang yang berbeda dari pagi sampai sore. Kalau saudara tanya kok suka susah sih? Saya bilang saya tidak suka susah. Kalau boleh milih, saya ingin istirahat, bener gak sih? Kemanusiaan kita kepengen istirahat gak? Kepengen istirahat. Tapi saya tahu saudara, hidup ini yang punya bukan saya masalahnya. Hidup ini yang punya itu Tuhan. Makanya kalau dia yang punya hidup kita sebetulnya nggak punya banyak pilihan sih. Kecuali kita menaati dia. Dan menaati ini bukan karena terpaksa gitu. Menaati karena kita punya konsep yang benar. Nah tema kita, pengorbanan atau kehormatan. Itu muncul dari sebuah cerita, yaitu seorang yang bernama David Livingstone. Dia adalah seorang misionaris yang ada di Afrika. Dia meninggalkan banyak hal yang nyaman di negaranya, di Eropa, lalu pergi ke Afrika. Dan dia benar-benar banyak berkorban dalam tanda kutip. Sampai suatu ketika wartawan mewawancarai dia dan mengatakan begini, kami kepingin tahu rahasia di balik semua pengorbananmu ini. Lalu Livingstone berkata, apa? Pengorbanan? It is not sacrifice, it is a privilege. Ini bukan pengorbanan. Ini adalah kehormatan. Saya yakin the way you see your ministry itu akan menentukan seberapa banyak saudara melayani Tuhan. The way you see your ministry, your concept of ministry will determine the way you serve God and His people. Pasti mempengaruhi. Kalau saudara menganggap pengorbanan, maka saudara itu pasti akan hitung-hitungan sama orang lain. Aku sudah berkorban ini dapat apa? Ketika orang tidak menghargai saudara, saudara akan merasa percuma semua pengorbananku ini.
Tapi begitu saudara memahami bahwa ini adalah kehormatan, maka tidak peduli seberapa banyak pun yang engkau korbankan, engkau akan selalu merasa itu terlalu sedikit. Saya ulang ya. Tidak peduli seberapa banyak pun yang engkau sudah korbankan, engkau akan selalu merasa itu terlalu sedikit. Saya masih ingat saya diundang khotbah di satu gereja. Saya tidak tahu gereja ini, baru sekali ngundang saya. Dan ternyata ada miskomunikasi dari mereka. Pas saya datang, itu ternyata yang kontak-kontak saya, handphonenya itu non-aktif, ditaruh di kantor. Nah, saya sudah sampai di bandara. Saya bingung harus ke gereja itu. Ya gampang sih sebetulnya, wong ada alamatnya tinggal ke sana. Saya bingungnya gini, saya ini harus naik apa ke sana? Kalau saya naik taksi, ya kalau gerejanya besar. Kalau gerejanya kecil, terus saya naik taksi, kan mereka sungkan pasti bayar taksi saya. Kalau saya nggak mau dibayar, mereka kan rasa feel bad loh. Saya nggak mau dibayar. Kalau saya naik taksi, jadi akhirnya saya putuskan, saya naik bis umum dari bandara. Dan mereka itu sudah pesan saya, beli buku saya 50 buku. Jadi saya bawa satu box gede begitu kan ya. Lalu saya naik bis. Nyampe di tempatnya, ternyata harus jalan 1 kilo menuju gerejanya. Dan saya bawa itu, pada waktu saya sampai, pemimpinnya di depan gereja semua, wah mereka langsung minta maaf terus. Gak lama kemudian pemimpinnya datang lagi, minta maaf lagi sama saya. Pak, kami benar-benar minta maaf Pak. Pak Yakub sampai jauh-jauh naik bis, Pak Yakub ini sampai ngangkat beban berat. Akhirnya karena terlalu sering minta maaf. Seperti Pok Indun di dalam episode Bajai Bajuri. Kalau nggak ngerti berarti masih muda. Bersyukur ya. Yang sudah tertawa-tertawa ini jangan bilang ya. Mainannya TV kabel. Enggak ya. Nah jadi saudara, saya ngomongnya begini akhirnya. Pak, please stop apologizing. Karena yang saya lakukan ini tidak apa-apa. Saya belum membawa salib. Saya belum mati. Jadi apa yang saya lakukan ini belum seberapa. Dan mengapa saya bisa melakukan itu? Jawabannya cuma satu. Karena saya menganggap pelayanan sebuah kehormatan. Bisa nggak saya ngomel? Gereja ternyata gereja kecil lagi. Ngundang saya. Nggak dijemput lagi. Nggak tahu aturan. Bisa nggak sih? Bisa. Tapi saya bersyukur. Pikiran negatif satu pun tidak muncul. Karena saya menyadari bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan. Kalau kita memahami pelayanan sebuah kehormatan, maka sekali lagi ya, tidak peduli berapa banyak yang saudara sudah korbankan, saudara pasti akan merasa itu masih kurang. Langsung altar call aja ya, rasanya udah siap altar call semua kah? Dengan kata lain saya mau berkata begini saudara, dalam bentuk pertanyaan. Apa sih yang menggerakkan Anda dalam pelayanan? Apa yang menggerakkan Anda dalam pelayanan? Mengapa Anda melayani Tuhan? Siapa di sini yang bangun minggu pagi, bangunnya semangat, waduh minggu pelayanan gitu. Atau saudara bangunnya, aduh pelayanan lagi gitu. Apalagi kalau sudah pelayanannya jam 7 ya kan gitu. Kalau di tempat saya semua pelayan minimal 1 jam harus sudah hadir sebelumnya. Untuk cek ini cek itu dan seterusnya. Wah kalau jam 7 berarti harus datang jam 6. Saya pernah diundang khotbah satu gereja, ibadah pertamanya jam 5.45. Apa enggak bikin emosi? Saya khotbah saya mengatakan begini, ini namanya menyalipkan kedagingan dari awal ya ini gitu kan ya. Bayangin jam 5.45 datangnya kan jam 5.30 minimal untuk berdoa bersama. Saya kasihan para pelayannya gitu kan ya. Terus saya tanya kalian latihan jam berapa? Enggak, Pak Yakub datang kita juga datang gitu. Loh latihannya kapan? Ya kebaktian 1 itu latihannya Pak. Makanya ibadahnya kacau setengah mati. Dalam pelayanan, kalau saudara mau memberi lebih baik, itu harus bertanya begini, apa yang menggerakkan engkau di dalam pelayanan? Apa sih? Apakah karena di dalam keluarga banyak masalah dan ini menjadi tempat pelarian? Ada orang yang kayak begitu. Rajin ibadah ditanya, kenapa kamu rajin ibadah? Iya Pak, muales kalau di rumah bertengkar terus sama suami. Ada. Saya mendengar suami ngomong kepada saya juga gitu, istri saya Pak jangan terkecoh ya Pak Yakub, ini bukan orang Kristen loh. Istri saya ini aktif pelayanan Pak di gerejanya. Ini orang tua teman saya gitu. Istri saya pelayanan tiap hari ke gereja Pak. Bukan karena pelayanan dia Pak.
Dia menghindari saya terus. Tiap kali ketemu di rumah bertengkar. Makanya dia cari gereja sebagai tempat persembunyian. Atau apa yang mendorong saudara melayani Tuhan? Apakah karena saudara itu kalau ngomong di gereja dihormati orang? Kalau ngomong di rumah baru 2 kata, istri langsung 2 kalimat. Nggak ada yang menghormati kita. Apa yang menggerakkan saudara di dalam pelayanan? Dan hari ini kalau saudara mau mengubah konsepnya bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan yang menggerakkan kita, tidak lain, tidak bukan, adalah kasih karunia Allah. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 8 sampai yang ke-10, saudara. Mari kita melihat. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10, kalau sudah mari kita membaca bersama-sama ya. Yang mau meninggalkan pelayanan tolong baca yang keras. Siapa tahu ini pembacaan terakhir. Setelah itu saudara berjumpa dengan Tuhan di surga. Nakut-nakutin ya, enggak gospel center. Dan itu biasanya yang dipakai banyak gereja untuk mendorong orang pelayanan. Ayo pelayanan, kalau kamu enggak pelayanan ya, Tuhan hukum kamu, semua yang kamu lakukan dibuat Tuhan gagal, keluargamu carut-marut, kapok kamu. Saya yakin pelayanan yang didorong oleh ketakutan tidak akan bertahan lama. Pelayanan yang didorong oleh berkat Tuhan juga tidak akan bertahan lama. Hanya pelayanan yang didorong oleh kasih karunia. Bahwa Allah sudah melayani kita lebih dulu, makanya kita belajar melayani Tuhan. Itulah yang akan membuat pelayanan kita bisa survive, bahkan thrive, berkembang. Bukan cuma bertahan, tapi berkembang sampai kesudahannya. Mari kita baca bersama-sama saja. 1 Korintus 15, 8-10. 1, 2, 3. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kata apa yang paling sering muncul di sini langsung kelihatan banget. Kasih karunia. Kasih karunia muncul berkali-kali di dalam bagian ini. Dan itulah yang akan kita pelajari. Saya suka dengan lagu yang lama ya. Sebelum kita bahas ayat ini, saya suka lagu yang lama. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Terus Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Wah, lagu yang bagus. Gak usah banyak diimprovisasi. Karena saya pernah lihat orang mengimprovisasi. Dari mengasihi, diganti melayani, diganti mengampuni. Terus terakhir dia bilang, bertobatlah, bertobatlah lebih sungguh. Nyanyi, bertobatlah, bertobatlah lebih sungguh. Terus tengah dia bingung. Tuhan lebih dulu bertobatlah kepadaku gitu. Tuhan salah apa harus bertobat sama kamu ya. Makanya kalau pelayanan itu persiapan ya kan gitu. Kita seringkali cuma gini, gak apa-apalah. Orang salah-salah juga bisa ngerti kok, kita enggak sempurna gitu kan. Kita seringkali melayani pokoknya ada, pokoknya ada, pokoknya ada. Nanti kalau dikasih tuntutan, kita merasa gini, saya ini mau pelayanan saja gereja harus bersyukur loh ya. Masa dikasih tuntutan segala macam, masih dikasih standar lagi dan sebagainya. Wah, itu tampaknya susah banget dilakukan. Saya memberitahu pemain musik dan penyanyi di gereja saya begini, tahun depan saya adakan audisi. Saya panggil orang luar untuk menilai. Yang tidak masuk standarnya REK tidak boleh pelayanan. Selama setahun saya sediakan. Jadi gereja menyediakan pelatih vokal, pelatih musik. Kalian merasa kurang latihan 1 tahun. 1 tahun tidak ada perkembangan, jangan pelayanan. Termasuk itu berlaku untuk 2 anak saya. Karena dulu juga melayani di gereja kami. Saya memberitahu mereka di rumah. Kamu ikut training gitu. Sebab kalau kamu nggak ada perubahan sampai tahun depan, berarti kamu hatinya bukan untuk Tuhan. Selama setahun, waktumu kamu kasih untuk Tuhan 1 jam saja berlatih, mainmu pasti jauh lebih baik. Jadi kalau dalam setahun mainmu tidak lebih baik, mungkin memang hatimu bukan untuk Tuhan. Kita ini harus selalu cari cara supaya kita menjadi lebih baik gitu. Saudara tahu yang saya lakukan sampai sekarang, saya itu masih belajar public speaking loh. Saya itu masih baca buku. Saya membaca buku wawancara semua champion, juara public speaking di dunia.
Saya mempelajari kalau bergurau dalam 1 kali jam presentasi itu berapa kali bergurau. Jarak antar bergurau itu berapa kali. Lalu setelah semuanya tertawa, saudara harus tunggu berapa lama. Lalu saya belajar juga pada waktu kita bicara, kita itu harus mengajak pikiran orang itu berdialog terus dengan kita. Sehingga ketika mendengar orang gini, oh gitu, oh mosok sih, mosok, aku enggak gitu. Nah gitu terus, jadi interaksi. Kadang tidak harus pakai perkataan, pertanyaan-pertanyaan, tidak harus pakai gitu, walaupun boleh dipakai. Saya belajar cara jalannya seperti apa. Saya dulu kalau khotbah cuepet, kalau saudara kenal saya dulu khotbah, saya khotbah sudah banyak infonya, banyak isinya, terus saya ngomongnya cuepet dan nadanya tinggi terus gitu. Sekarang saya mulai, kalau khotbah mulai menikmati, ada koreografinya. Saya biasanya berkata, saudara pernah enggak berada dalam situasi seperti ini? Saya biarkan mereka mikir. Pasti saudara ada yang berkata begini, ada yang berkata begini. Kelihatan rohani. Tapi bagaimana kalau saya mengatakan semuanya ini salah dan sangat salah? Orang langsung enggak terima. Kok iso salahnya di mana? Mau dengerin saya terus? Saya belajar untuk membuat pace di dalam public speaking saya. Saya mencoba mempelajari humor. Loh, padahal saya humoris. Saya mempelajari humor dan saudara paling tidak masuk akal yang saya lakukan apa? Saya membaca buku judulnya The Philosophy of Humor. Dan itu buku filsafat tentang humor. Dan itu satu-satunya buku humor yang tidak lucu sama sekali. Saya mempelajari mengapa sesuatu bisa lucu. Tetapi saya belajar dari seorang filsuf yang mungkin tidak humoris. Itulah yang saya lakukan. Kenapa? Bukan karena saya suka belajar hal-hal baru, bukan. Karena saya mau memberi lebih dan lebih untuk Tuhan. Karena saya sadar yang menggerakkan saya adalah kasih karunia. Nah sekarang kita akan belajar begini. Apa sih karakteristik dari pelayanan yang digerakkan oleh kasih karunia? Kita akan lihat beberapa karakteristiknya. Ada sekitar 15 karakteristik dari teks tadi. Cuma saya belum menemukan semuanya ya 15. Jadi saya hanya akan menerangkan yang sudah saya temukan. Yang pertama saudara adalah ini. Ketidakbiasaan panggilan. Ketidakbiasaan panggilan. Paulus berkata begini, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini bayi prematur. Paulus itu menggambarkan pelayanannya waktu Tuhan memanggil dia. Ingat ya, Paulus dengan sukacita begitu kan ya, dengan kemarahan juga gitu. Dia dengan kuasa surat izin, dia mencari orang Kristen untuk dipenjarakan dan dibunuh. Di tengah jalan dia berjumpa dengan Kristus, dia melihat terang di langit, lalu dia buta beberapa hari, lalu disitulah pertobatan dan panggilan Paulus terjadi. Dan Paulus berkata begini, itu seperti bayi yang lahir prematur. Karena Paulus nggak mau percaya Kristus. Paulus itu justru on the way untuk menghancurkan gereja, tapi di tengah jalan Tuhan justru memanggil Paulus untuk menjadi pelayan gereja. Saudara, pelayanan yang digerakkan oleh kasih karunia itu selalu ada unsur ketidakbiasaan. Saya ulang sekali lagi. Pelayanan yang digerakkan oleh kasih karunia itu selalu ada rasa, iya ini enggak biasa memang. Panggilan ini tidak biasa. Kalau saudara merasa semuanya biasa-biasa saja, saudara mungkin akan kehilangan sense of grace di dalam pelayanan saudara. Atau kalau boleh saya kalimatkan begini. Keluar biasaan kasih karunia seringkali terlihat kurang nyata karena kita terjebak pada kebiasaan dan menganggap banyak hal sebagai biasa. Saya ulang sekali lagi ya. Keluar biasaan kasih karunia seringkali terlihat kurang nyata karena kita terjebak pada kebiasaan dan menganggap banyak hal sebagai biasa. Apa yang membuat kasih karunia itu terlihat begitu biasa bagi kita? Karena kita merasa kasih karunia itu sesuatu yang sifatnya alamiah. Anugerah itu sifatnya alamiah. Ketika kita menganggap bahwa anugerah sifatnya alamiah, saudara tidak akan bisa menghargai anugerah. Saudara menganggap biasa banget soalnya itu. Anugerah itu biasa banget. Atau kalau saudara menganggap gini, anugerah adalah jatah. Berarti setiap kita wajib mendapatkan kasih karunia itu, anugerah itu. Maka ketika saudara punya, saudara tidak menangkap keluar biasaan anugerah itu. Atau saudara menganggap kasih karunia itu sebagai upah.
Saudara melakukan sesuatu dan layak mendapatkan pemberian dari Tuhan dan itu saudara sebut kasih karunia. Jadi kalau saudara menganggap anugerah itu secara alamiah, anugerah adalah upah atau anugerah adalah jatah, maka saya tidak heran dalam pelayanan saudara kurang bergairah. Saya tidak heran. Karena saudara merasa kayak melayani Tuhan itu biasa banget. Siapa di sini yang merasa ya, Minggu bangun itu sesuatu yang luar biasa, bisa melayani Tuhan itu luar biasa. Atau karena sudah terbiasa pelayanan, sehingga saudara tidak bisa melihat keluar biasaan dari pelayanan saudara. Siapa di sini yang merasa dipanggil Tuhan pelayanan itu luar biasa? Jujur ya, Minggu bangun itu semangatnya luar biasa. Ini kita memenuhi kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah kasih kita anugerah. Ini gak biasa loh sebetulnya. Tuhan pencipta segalanya gak butuh kita kok. Wah Tuhan masih pakai kita. Luar biasa. Saudara ada sense itu gak ketika pelayanan? Gak ada kan? Karena gak ada. Saudara menganggap semuanya biasa-biasa aja. Dan itulah yang membuat saudara tidak bergairah. Saya tiap kali khotbah, saya selalu bergairah. Kenapa? Karena saya selalu bilangnya begini, tiap kali bercermin ya, membiasakan diri ngomong gini, gila pendeta satu ini, dosanya gak kurang-kurang, Tuhan masih percaya untuk memberitakan firman. Gila pendeta ini ya, banyak gagalnya, tapi Tuhan selalu setia kepada dia. Dengan melihat diri saya di cermin, dengan menempatkan saya sebagai orang yang berdosa, orang yang gagal, yang tidak layak melayani Tuhan. Tapi dia layakkan terus menerus. Itulah yang membuat saya bergairah terus di dalam pelayanan. Tapi kalau saudara tidak digerakkan oleh anugerah, saudara digerakkan oleh begini. Aku lagi. Tapi kalau aku nggak datang ya nanti kacau semuanya. Berarti yang menggerakkan saudara bukan anugerah. Yang menggerakkan saudara itu adalah sense of significance. Saudara merasa diri itu penting gitu. Berhala pengakuanmu itu yang menggerakkan engkau untuk melayani Tuhan. Dan orang-orang yang digerakkan selain oleh kasih karunia, saya yakin pada waktunya akan putus asa. Sungguh, pada waktunya akan putus asa. Dan saya pernah mengalami ini. Dulu saya pimpinan di satu tempat pelayanan. Lalu saya menghadapi banyak masalah di situ. Sampai suatu ketika saya menulis surat mengundurkan diri. Saya sudah sulit. Tulis, saya udah mau sampaikan, saya mau mundur nih. Enggak taunya. Ada rekan pelayanan saya yang secara struktural itu di bawah saya. Dia bilang gini, Pak bisa sharing bentar enggak? Oh ya bisa, mau sharing apa? Terus dia nangis, dia bilang gini, Pak saya mau mundur dari tempat pelayanan ini Pak. Enggak ada yang baik di tempat ini Pak. Saya putus asa dengan respons orang-orang enggak tahu bersyukur. Saya begini. Masa saya bilang gini, bertahan. Besok saya keluar. Bisa DPO bagi dia, saya dikejar-kejar, dibunuh saudara. Tapi kalau saya ngomong gini ya, misalnya, ayo keluar bareng-bareng yuk sekalian. Kan gak enak, di dalam tempat pelayanan itu orang berpikirnya macam-macam kan gitu. Jadi ketika dia cerita, saya tuh doa Tuhan, beri saya jawaban supaya saya tidak munafik di depan orang ini. Jawabannya apa? Dan saya bergumul dengan satu pertanyaan. Saya kan ngomong gini sama Tuhan. Tuhan aku tuh gak punya alasan untuk bertahan di pelayanan ini. Aku sudah berkorban begitu rupa, orang malah mikirnya ya enggak. Aku sudah melakukan extra mile begitu rupa, tapi masih ada orang-orang yang menolak terus. Aku capek Tuhan. Aku mau keluar. Tapi tahu enggak? Tuhan itu seolah-olah berbincang-bincang dengan saya. Dan Tuhan tanya begini. Pertama kali kamu datang ke tempat ini, kamu kepengen dihormati enggak? Enggak. Ketika kamu datang ke tempat ini, kamu kepingin diterima banyak orang? Enggak. Alasanmu apa datang ke tempat ini? Saya jawab, alasannya Tuhan yang panggil. Terus kamu sekarang ngomong you have no reason to stay. Tuhan bilang apa? You always have a reason to stay. Karena the first place your reason to come itu adalah Kristus sendiri. Akhirnya saya nangis. Dia nangis, saya nangis. Dipikir saya nangis bersama dia. Enggak. Saya nangis karena Tuhan memurnikan motivasi saya. Mengapa saya mau berhenti? Karena saya sebetulnya tidak mendapatkan apa yang menjadi ekspektasi saya sejak awal. Ngerti gak sih?
Mungkin pertama saya masuk ekspektasinya itu murni, tulus. Melayani Tuhan. Melayani di mana saja. Kita bayar harga untuk Tuhan gitu kan. Tapi as time goes gitu, saya mulai tidak menjaga hati saya. Sehingga penerimaan orang, pengakuan orang, sikap yang baik terhadap saya, itu menjadi alat ukur penyemangat di dalam pelayanan saya. Ketika saya tidak mendapatkan semuanya itu, saya merasa I had no reason to stay. Tapi saya bersyukur waktu itu, Christ told me, He was the reason I had to stay. Dan saya bersyukur, bertahun-tahun kemudian baru saya meninggalkan tempat pelayanan itu. Malam itu saya sobek surat pengunduran diri saya. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Kadang kita terlalu merasa biasa pelayanan-pelayanan kita. Tapi coba sebelum pelayanan lihat kita di cermin ya. Dan selalu berkata, heran ya orang berdosa gini Tuhan masih pakai. Heran ya orang yang sering gagal kayak gini Tuhan tetap setia dan mempercayakan pelayanannya. Itu yang akan terus menggerakkan kita. Yang pertama, kalau kita digerakkan oleh kasih karunia, tandanya adalah ketidakbiasaan panggilan. Saudara menyadari ketidakbiasaan panggilan. Yang kedua, saudara, adalah kerendah hatian dan ketidaklayakan. Paulus berkata begini ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Orang yang digerakkan oleh kasih karunia, dia itu selalu akan memerangi arogansi, kesombongan. Pasti. Kalau sampai ada orang melayani Tuhan, gembar-gembor kasih karunia, tapi arogan di dalam pelayanan, berarti itu omong kosong sih. Tapi memang tidak mudah. Tadi kan di dalam khotbah saya kasih tahu, kita semua orang reform nih, saya juga reform. Gereja saya malah ada reformnya lagi, Reform Exodus Community, ya kan? Kurang apa reformnya? Saya membahas institusio Calvin, saudara, setahun. Kurang apa saya Bible study di tempat saya? Reform. Tapi dulu ketika saya jadi reform dengan slogan kita Sola Gracia, benar nggak? Sola Gracia, Sola Gracia, Sola Gracia, semuanya anugerah. Ya tapi tetap pongahnya setengah mati. Ngomongnya kasih karunia, tapi menghakimi sesamanya jalan terus. Merasa diri lebih baik daripada orang lain jalan terus, benar nggak sih? Itu saya dulu. Nggak tahu kalau saudara. Mungkin itu bukan saudara dulu. Saudara sekarang. Kita merasa itu hebat. Tadi Paulus bilang apa? Di antara semua rasul aku yang paling hina. Coba ya kalau saudara itu menyadari kehinaan saudara dan ketidaklayakan saudara. Saudara itu melayani Tuhan itu pasti dengan sukacita sungguh. Tuhan itu gak butuh kita loh. Dulu saya sempat pelayanan. Ada orang ngomong begini. Kan dia ditegur karena melakukan dosa. Terus dia gak mau berubah kan. Dia ngomong gini. Ya sudah. Kalau gereja banyak maunya saya mundur. Dipikir dia, gereja mempertahankan dia karena dia pemain musik yang sangat dibutuhkan di gereja saya yang lama dulu. Langsung saya temui dia dan saya tanya gini, bener ya tadi kamu ngomong begini ya? Iya. Terus saya kasih tahu dia, mulai minggu depan jangan pelayanan. Saya tidak butuh pahlawan. Saya cuma butuh hamba. Kamu bisa jadi hamba enggak? Mentalitasmu kayak pahlawan. Ya coba lihat aja kalau tanpa aku bagaimana. Kalau kita enggak pelayanan kita malah berdoanya gini. Biar kacau semuanya, biar ngerti. Kalau enggak ada aku semuanya enggak jalan. Loh ada berapa kali saya menemui orang begitu saudara. Malah ada yang orang begini kok enggak setuju dengan saya. Nanti lihat aja bagaimana gereja ini kalau tanpa saya. Saya langsung bilang, kita lihat ya gereja ini tanpa kamu. Baik-baik saja, bahkan jauh lebih baik dari sekarang. Benar. Akhirnya dia yang minta maaf. Gabung lagi dalam pelayanan. Saya selalu memberitahu, kita enggak butuh pahlawan. Kita butuh hamba yang menyadari kehinaannya. Kalau saudara merasa diri terlalu penting, maka saudara suatu ketika pasti akan berhenti dalam pelayanan. Tapi kalau saudara merasa tidak layak, nah itu yang bagus. Paulus ketika menulis surat 1 Korintus, ini suratnya yang awal-awal. Dia bilang dia yang paling hina di antara semua rasul. Kalau saudara membaca di Efesus, suratnya yang lebih kemudian, dia mengatakan dia yang paling hina di antara semua orang kudus. Dan di dalam suratnya yang terakhir kepada Timotius,
Paulus berkata, dia yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. Saudara lihat kerendah hatiannya Paulus. Paling hina di antara para rasul sih lumayan ya. Terus paling hina di antara semua orang kudus, lalu turun lagi. Paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. Saudara, kita harus menjaga hati kita sungguh. Di banyak gereja terjadi masalah karena orang merasa begini, aku ini irreplaceable. Nggak bisa di-replace oleh orang lain. Dan banyak orang suka. Saya pernah ada di satu gereja malah saya dikasih tahu kok. Pak, itu sound system kita Pak. Ratusan juta yang sumbang orang itu Pak. Ya baguslah kalau dia sumbang. Tapi Pak, dia sumbang dan dia sama keluarganya yang pegang Pak. Dan dia kalau nggak suka sama penyanyinya, dia matikan Pak sungguhan. Jadi percuma dia latihan. Keren banget ya. Keren banget ya. Saya pernah ada di satu gereja, diundang satu gereja. Terus saya cerita, saudara jangan mentang-mentang saudara kaya, lalu saudara merasa diri jadi pahlawan dan tidak bisa digantikan. Karena di dalam Gospel Centered Nursery saya selalu ajarkan begini, tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. Itu salah satu filosofi pelayanan di REK. Saya bangun filosofinya gitu. Tidak ada orang yang terlalu penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. Jadi kalau sampai ada orang yang banyak tuntutan, aku mau pelayanan asal dia jangan. Kalau saya ya, dia yang enggak saya pakai. Pernah kok suatu ketika, ada panitia begitu, ada orang datang, Pak, kok orang itu jadi panitia? Loh kenapa? Itu usulannya banyak orang. Saya enggak suka Pak sama dia, dan saya enggak mau satu sesi dengan dia. Kenapa enggak suka? Saya enggak cocok sama dia Pak. Enggak cocoknya kenapa? Cara ngomong saya beda. Satu, apalagi? Ya pokoknya banyak Pak. Banyak itu berapa? Terus ya bisa ngomong. Tak omongin, kamu dengan dia loh punya banyak kesamaan. Enggak ada Pak kesamaan saya sama dia. Saya sama dia itu bumi langit Pak gitu kan ya. Dan dia merasa langit, orang itu pasti bumi. Terus saya tanya gini, kamu punya banyak kesamaan. Menurut Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Semua orang percaya punya 7 kesamaan. 1 iman, 1 baptisan, 1 pengharapan, 1 Tuhan, 1 Bapa. Loh 7 loh saudara, sungguhan. Dan kesamaan ini lebih fundamental, ngerti gak sih? Ketika saya ngomong dengan dia ngomong gini, pokoknya Pak, kalau orang itu ada di panitia, saya keluar. Dan saya langsung jawab, oke, kamu keluar, orang itu tetap di panitia. Ngerti maksud saya? Saudara mau pelayanan, jangan membawa mentalitas pahlawan. Karena Tuhan gak butuh pahlawan. Tuhan butuhnya hamba, ngerti ya? Kenapa wajahnya banyak langsung berdosa ya? Jangan pakai mentalitas begitu sungguhan. Jangan pakai mentalitas begitu. Kita ini harus ada perasaan ketidaklayakan. Ini dia kalimatnya. Kasih karunia adalah pengingat bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Sekali lagi ya saya bacakan. Kasih karunia adalah pengingat bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Beberapa waktu yang lalu saya menulis di story Instagram dan itu menjadi salah satu postingan saya yang paling banyak di-repost. Ratusan orang repost. Saya tulisnya begini. Kalau engkau belum siap dilupakan orang di dalam pelayanan, engkau belum siap memulai pelayanan. Sungguhan. Ada waktunya orang akan lupa semua pengorbanan kita. Dan kalau saudara masih ingin menceritakan betapa besarnya pengorbanan Anda pasti kecewa di dalam pelayanan. Saya memberitahu anak-anak saya, istri saya. Karena mereka tahu pengorbanan saya untuk pelayanan seperti apa. Tapi saya ngomong sama mereka, jangan kaget kalau suatu ketika semua orang suatu kelak mungkin 15 tahun mendatang. Jemaat REK tidak kenal siapa yang bernama Yakub Trihandoko. Atau kalaupun kenal, mereka tidak pernah tahu pengorbanan Papa untuk gereja ini. Saya bilang, tidak masalah. Karena waktunya pasti akan datang. Kita dilupakan orang. Saya ulang sekali lagi ya. Akan tiba waktunya saudara dilupakan orang. Akan datang waktunya saudara dilupakan orang. Jangan khawatir. Wah nanti kalau saya sudah berkorban begini rupa dalam pelayanan. Nanti saya dilupakan orang. Jangan khawatir. Khawatir itu kan bisa terjadi, bisa enggak. Saya kasih tahu, pasti terjadi. Pasti terjadi. Orang akan melupakan semua pengorbanan kita. Setuju? Tadi formulir pembatalan pelayanan ada di mana ya? Oh ada di sini nih.
Kalau saudara nggak siap dilupakan orang, saudara belum siap memasuki pelayanan. Amin. Nggak ada yang amin. Terlalu berat ya. Sungguhan ya. Sungguh. Saya yakin kok semua pengorbanan saya juga akan dilupakan orang. Sungguh. Orang itu kan nggak pernah tahu sih. Pengorbanan saya untuk pelayanan apa dan sebagainya. Orang nggak tahu. Dan saya juga nggak perlu kasih tahu kadangkala. Kalaupun saya kasih tahu itu untuk mengedukasi. Bukan untuk pamer. Paham ya maksud saya? Bukan untuk pamer, tapi untuk mengedukasi. Saya kasih contoh misalnya. Saya pertama kali mengembalakan rek masih satu cabang di Nginden, jemaatnya 60 defisit keuangan. Dan mereka bingung mau ngasih saya berapa. Karena sebelumnya saya rektor di sebuah STT yang gedungnya itu 5 kali lebih besar daripada gereja saya. Yang jumlah mahasiswanya 2 kali lebih banyak daripada jemaat saya. Mereka mau kasih saya berapa? Saya ketua STT. Saya tiap Jumat pergi pelayanan keliling sampai Minggu baru pulang. Saya sudah khotbah di depan ribuan orang di lapangan. Saya sudah khotbah di hotel bintang 5. Ketika saya mengatakan ya meninggalkan semuanya itu jadi gembala. Mereka bingung kasih saya berapa. Dan mereka langsung putuskan. Kita kasih sama dengan pendeta yang lama saja. Dan saya tolak. Saya beritahu jangan. Kasih saya lebih rendah dari itu. Loh kenapa Pak? Dia loh yang merintis. Dia loh sudah tua, sudah lama pelayanan di sini. Dia layak dapat segitu. Saya tidak layak. Jadi saya minta dikurangi sekian. Lalu rapat majelis berkali-kali bahas itu. Akhirnya majelis bilang gini, enggak bisa Pak, kita tetap kasih segini. Pak Yakub terima saja. Tahu yang saya lakukan dengan gaji saya? Saya ambil gaji saya belikan LCD di gereja saya. Karena gereja saya itu masih pakai OHP, plastik yang di spidol-spidol begini loh saudara. Gereja lain sudah pakai LCD semuanya. Gereja saya masih pakai OHP gitu loh. Jadi 2 LCD pertama yang dimiliki gereja kami. Itu dari kantong saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Saya cerita ini kepada mereka juga. Untuk mengedukasi mereka. Bukan untuk memamerkan pengorbanan. Tapi walaupun demikian, saya berkata kok kepada mereka, suatu ketika Anda akan melupakan saya dan saya tidak masalah dengan itu. Karena saya meyakini Tuhan panggil kita itu bukan untuk sepanjang masa. Apalagi di tempat yang sama, enggak. Coba ya kita bicarakan tentang kesetiaan itu apa. Menurut saudara kesetiaan itu apa? Ada yang bisa jawab enggak? Orang yang setia itu apa? Biasanya ya, orang jawab gini, orang yang setia itu adalah orang yang berada di tempat yang sama, untuk waktu yang lama, melakukan hal yang sama. Di tempat yang sama, untuk waktu yang lama, melakukan hal yang sama. Berarti orangnya setia. Nanti saya kasih tahu ya di akhir khotbah saya, bahwa itulah yang menjadi penyebab mengapa gereja tidak berkembang. Karena konsep kita tentang kesetiaan keliru. Apa yang jadi kesetiaan yang benar nanti di akhir khotbah saya, ya kan? Langsung mikir-mikir ya, Bu Esther sudah mulai apa ya, kok salah ya. Saya rasanya kok mikirnya gitu selama ini ya kan. Dan itu salah satu teknik public speaking supaya tetap mendengarkan sampai akhir. Daripada saya kasih bujukan, kalau saudara mendengarkan sampai akhir saudara dapat payung cantik dan mangkok cantik ya kan. Yang ketiga saudara, ciri-ciri pelayanan yang digerakkan oleh kasih karunia adalah ini. Perubahan kehidupan personal. Paulus berkata begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Berarti ada perbandingan dengan yang dulu. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini dia moto pelayanan saya. Jangan sampai Tuhan bekerja melalui kita tanpa bekerja di dalam kita. Saya ulang sekali lagi. Jangan sampai Tuhan bekerja melalui kita tanpa bekerja di dalam kita. Kita tuh seringkali lebih peduli dengan Tuhan bekerja melalui kita. Bukan Tuhan bekerja di dalam kita. Pelayanan yang penting aktif. Di rumah berantakan gak masalah. Pelayanan kelihatannya all out untuk Tuhan gitu kan ya. Tapi kerohanian carut marut tidak ada masalah. Dan itulah yang terjadi dengan banyak pelayan Tuhan. Bahkan banyak hamba Tuhan juga begitu. Saya pernah dikasih tahu seseorang menantu seorang pendeta.
Lalu dia cerita, Pak tahu nggak sih, suami saya ini anak pendeta Pak. Tapi anak-anak pendeta ini saudara-saudaranya dia sama dia. Dari kecil diomongin sama papanya. Kamu kalau jemaatannya tentang keluarga kita, ceritakan yang baik-baik. Bahkan kalaupun kamu harus bohong, keluarga hamba Tuhan harus jadi contoh. Contoh dalam hal apa ini maksudnya? Contoh dalam hal apa sebetulnya? Ada satu teman saya, hamba Tuhan, dia bergumul dengan anaknya remaja karena sukar untuk diatur. Lalu dia cerita begini, padahal saya marah sekali kepada anak saya. Terus saya tanya, kamu marahnya bagaimana? Saya marahnya gini, kamu harus jaga nama baiknya papa. Papa ini pendeta, kamu anak pendeta, jangan rusak kayak begini. Kamu itu meletakkan kotoran di wajahnya papa, kamu anak pendeta. Lalu saya ngomong sama dia, kamu harus berhenti ngomong gitu loh ya. Loh benar kan dia anak pendeta? Iya. Tapi gak ada urusannya sama statusmu. Dia itu anak Tuhan, bukan anak pendeta. Yang dipanggil itu kamu, bukan anakmu. Jangan menuntut anakmu. Dulu jemaat saya tiba-tiba habis ibadah ngomong gini, Pak, berita heboh. Berita apa? Tadi sekolah minggu lomba cerdas cermat Alkitab, Pak. Pak Yakub tahu berita hebohnya apa? Apa? Anaknya Pak Yakub cuma juara 2. Kalah sama anaknya jemaat. Heboh Pak tadi Pak. Saya bilang kenapa memang? Loh malu toh Pak. Anak pendeta kok mau juara 2. Saya bilang ya enggak malu lah. Dia kan jemaat. Loh tapi kan anaknya pendeta. Loh kalau saya lomba cerdas cermat kalah saya malu. Saya sekolah teologi soalnya. Anak saya enggak sekolah teologi kok. Kadangkala ya kita sebagai majelis pun kita menuntut anak kita berlebihan. Kamu anak majelis loh ya. Kalau ketawa ditutupi. Kita gereja reform loh. Kalau tertawa nggak boleh ngakak, dicatat saja. Karena orang reform paling suka nyatet. Setelah selesai di rumah baru lihat lagi ketawa sendiri gitu kan ya. Kadangkala kita menuntut berlebihan sih saudara. Saya tidak pernah menuntut anak saya, kamu anak pendeta, kamu harus baik. Enggak. Anak saya itu kan kritis-kritis. Anak saya itu pernah tanya gini, Pak, memangnya kalau anak pendeta harus pelayanan di gereja ya? Enggak nantang loh, anak saya cuma tanya gitu. Pak, memangnya kalau anak pendeta harus pelayanan di gereja? Saya bilang tidak. Berarti boleh enggak pelayanan di gereja? Enggak boleh. Loh katanya kalau enggak anak pendeta enggak harus pelayanan. Iya, tapi kamu anak Tuhan. Kamu harus pelayanan. Entah di gereja, entah di luar gereja, kamu harus melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kamu pelayanan gara-gara kamu anaknya papa. Kamu pelayanan karena kamu anaknya Tuhan. Tuhan sudah menebus kamu dengan darah yang mahal, menjadikan kamu anak-anak Bapa di surga. Benar nggak sih? Anak saya pernah mau rambutnya gondrong. Pak, anak pendeta boleh gondrong nggak? Dan dia kesel karena di sekolahnya itu ya selalu dia itu dipanggil terus. Nggak boleh gondrong kan di sekolahnya. Tapi dia kepengen gondrong. Terus dia tanya gini, anak saya nomor 2 tuh kritis. Dia tanyanya nggak langsung gitu. Dia tanya gini, Pak, orang Kristen rambut gondrong dosa nggak? Ya enggak, Tuhan Yesus gondrong. Dan kamu mau jadi seperti Yesus ya gondrong ya kan? Gitu. Kenapa Yesus dulu gondrong? Karena gunting tajam belum ada waktu itu ya. Jadi lama kalau potong rambutnya. Agak garing ya. Oke, jadi gini. Anak saya tanya, loh kan gak apa-apa sih Pak rambut gondrong. Gak apa-apa. Tapi kenapa di sekolah dilarang ya? Boleh gak kalau tetap rambut gondrong? Saya bilang gak boleh. Rambut gondrong jadi dosa. Loh kenapa dosa? Karena kamu tidak taat kepada pimpinan. Kalau sekolahmu mengizinkan kamu rambut gondrong, papa nggak peduli kamu anak pendeta gondrong juga papa biarin, nggak masalah. Memangnya kenapa? Anak-anak gua sendiri dan gondrong nggak dosa. Ngapain saya harus ngikuti omongannya orang kan gitu? Enggak ya, saya nggak ngomong gitu. Jangan kaget gitu. Nah saya ngajarin anak saya gini, sesuatu yang boleh belum tentu, sesuatu yang tidak berdosa belum tentu boleh dilakukan. Kalau jadi batu sandungan tidak boleh. Jadi kamu boleh kalau nanti pas liburan 2 bulan bikin gondrong aja nggak apa-apa. Papa biarin. Dan anak saya seneng gondrong. Pas kuliah, wah dia bilang, Pak
Kuliah boleh gondrong? Boleh, kamu gondrong terserah. Tapi ya papa yakin kamu nggak lama gondrong. Kenapa? Gondrong itu jelek. Nggak percaya dia, kuliah pertama aja gondrong. Setelah itu muales dia, gatel, nggak rapi, atau mau kemana-mana repot kan begitu. Jadi akhirnya anak saya nggak ada yang gondrong sekarang. Saya tidak mau memberi tuntutan yang berlebihan kepada anak-anak saya sih. Karena saya tidak mau yang menggerakkan mereka itu reputasi papahnya. Saya ingin yang menggerakkan mereka itu kasih karunia Allah. Jadi ingat ya sekali lagi ya, ingat sekali lagi. Kasih karunia yang menyelamatkan adalah kasih karunia yang mengubahkan. Bukan hanya memberikan pengampunan dosa, tetapi kemenangan atas dosa. Itulah sebabnya di dalam filosofi pelayanan direct, saya merumuskan pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Saya ulang sekali lagi. Pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Untuk apa kita melayani Tuhan tapi pertumbuhan rohani kita hancur berantakan. Ini saya ngomong gini majelis ketar-ketir. Sebentar lagi semuanya mundur. Enggak. Poin saya adalah begini. Benahi dulu kerohanianmu. Minimal benahi sambil pelayanan. Itu minimal. Benahi sambil pelayanan. Tapi kalau kamu nggak peduli dengan pertumbuhan rohanimu, tapi asik dengan pelayananmu, berarti mungkin engkau merasa bahwa Tuhan bekerja melalui engkau lebih penting daripada Tuhan bekerja di dalam engkau. Dalam pelayanan saya juga punya satu moto sendiri, saudara. Motonya saya bilang begini, dan itu saya tuliskan sih di branding rack Galaxy Mall, di rack secara keseluruhan, saya tuliskan begini. Jangan sampai keluasan pelayanan kita lebih cepat daripada kedalaman karakter kita. Saya ulang sekali lagi ya. Jangan sampai keluasan pelayanan kita lebih cepat daripada kedalaman karakter kita. Karena kalau saudara akarnya kecil dan saudara ingin kelihatan gede dengan semua daun, semua dahannya, saudara akan wasting your time. Kenapa? Begitu angin datang saudara pasti runtuh. Angin datang saudara pasti roboh. Makanya saudara itu sebelum saudara mikirkan bagaimana saudara mengembangkan pelayanan ini itu, perhatikan kerohanianmu. Saya beberapa kali diajak collab oleh orang lain lah ya, hamba Tuhan lain gitu. Tapi enggak selalu saya iakan. Saya pernah jengkel dengan satu hamba Tuhan saudara. Dia minta collab dengan saya dan saya iakan begitu kan ya. Terus sebelum collab dia bilang gini, Pak nanti pastikan ya Pak ya, setelah hasilnya saya kasih ke Pak Yakub promokan di medsosnya Pak Yakub ini itu gitu. Terus saya enggak post. Karena saya tahu motivasi orang ini apa, dia cuma pansos. Dia cuma memanfaatkan saya aja untuk mendongkrak pelayanannya dia. Dan saya tidak post. Dan dia mengingatkan saya, Pak tolong di post. Tambah enggak saya post sama sekali. Dan saya menyesal kolaborasi dengan orang ini. Kenapa? Saya memberi makan berhala pengakuan dalam dirinya dia. Sampai saat ini dia minta saya tetap enggak mau. Kenapa? Kalau saya membantu dia naik popularitasnya, sementara karakternya tetap begitu, saya tidak mengasihi dia. Saya sedang menghancurkan dia. Jangan lupa ya, jangan sampai keluasan pelayananmu itu melebihi kedalaman karaktermu. Saya paling takut didoakan supaya pelayanan saya tambah hebat, tambah maju, tambah luar biasa. Saya paling takut sih. Saya paling suka didoakan supaya saya rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya saya bertemu dengan banyak hal yang mengikis berhala-berhala di dalam diri saya. Yang keempat, saudara, yang terakhir. Pelayanan yang digerakkan oleh kasih karunia adalah ini tandanya. Kerja keras dalam pelayanan. Paulus berkata di ayat 10b, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus bekerja lebih keras dari mereka semua. Apakah Paulus sedang menyombongkan diri, flexing? Enggak. Karena memang Paulus dipanggil Tuhan untuk tugas yang berat. Makanya dia bisa ngomong dia bekerja lebih berat dari semuanya. Tapi bukan untuk menyombongkan diri. Karena Paulus tahu beban yang Tuhan taruh di pundaknya dia. Itu memang lebih gede daripada yang Tuhan taruh di pundaknya orang lain. Maka di 2 Korintus 1 sampai dia berkata apa? Beban yang ditaruh di atas pundak kami begitu berat, begitu besar. Sampai kami putus asa dengan hidup kami. Saudara, salah satu kalimat yang istri saya sering bilang tuh ini. Kalau pas... Ini siapa yang bakar sate ya? Ada menu sate kah? Enggak ada ya? Apa?
Sampah ya. Oke. Jadi salah satu perkataan yang istri saya itu sering ucapkan pada waktu di tempat tidur. Kan kalau istri saya itu tidur mesti Pak peluk Pak. Gitu. Terus dia ngomong begini biasanya. Pak, kalau bukan karena anugerah ya. Kamu tuh sudah gila dari dulu. Kalau bukan karena anugerah, saya ini sudah gila dari dulu. Karena istri saya tahu pressure di dalam pelayanan saya seperti apa. Tiap bulan saya harus menyediakan berapa, saudara. Dengan pelayanan saya yang berbeda-beda itu, walaupun bukan saya yang ngasih duit, tapi saya sebagai pimpinan tertinggi, saya harus peduli dengan semua orang yang melayani bersama-sama dengan saya. Untuk misi aja, di pedalaman, di suku-suku Trabekan, paling sedikit gereja kami gak seberapa besar ya, paling sedikit ya. Ini paling sedikit, saya belum ngitung lain-lain ya. Keluar itu 50 juta. Hanya untuk biaya para misionarisnya. Belum biaya operasional dan sebagainya. Itu rata-rata keluar 75 sampai 100 juta tiap bulan. Misi. Pelayanan kami Grace Alone Ministry, berapa coba staff full timernya? Berapa yang part timernya? Ketika nggak ada duit apa saya nggak memikirkan mereka? STT Amadius dosen-dosennya. Ketika saya lihat rekening, wah semoga bulan depan cukup. Saya berdoa sama Tuhan malam-malam, Tuhan tolong. Sampai saya pernah atur, sudah pokoknya saya nggak dapat dulu, yang penting yang lain dapat dulu. Pressure-nya begitu besar. Tapi saya bersyukur saya tidak depressed. Kenapa saya tidak depresi? Bukan karena saya kuat, bukan. Karena saya tahu ada anugerah Tuhan yang selalu memampukan saya untuk bekerja lebih keras daripada yang lain. Dan saya tahu memang beban yang Tuhan taruh di pundak saya besar sih. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya tidak iri kepada orang lain gitu. Kok hamba Tuhan itu enak ya? Pelayanan cuma satu, cuma running aja. Kenapa saya yang dipanggil Tuhan untuk mengembangkan ini itu. Tapi saya nggak pernah mengeluh, sekalipun nggak pernah mengeluh. Karena saya tahu ada orang yang dikasih talenta 5, kasih 2, ada yang dikasih 1. Bukan berarti yang dikasih 5 itu lebih hebat dari yang lain, enggak. Tapi Tuhan itu adil, banyak diberi, banyak dituntut. Tapi banyak diberi juga banyak ditopang, kasih karunia, itu poin saya. Tuhan yang memanggil pasti Tuhan yang memampukan kita, gitu loh saudara. Tapi jangan sampai saudara berpikir bahwa saya nggak pernah stres. Saya juga kadang kala stres. Orang itu nggak pernah tahu, kelihatannya saya semangat, optimis gitu kan ya. Kelihatannya saya ayo kita bisa bersama Tuhan apa. Mereka kan nggak tahu berapa malam yang saya habiskan tanpa tidur. Saya menangis di hadapan Tuhan berlutut. Mereka nggak pernah tahu. Saya bersimpuh di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan aku takut. Tuhan aku menyerahkan masa depan rekan-rekan pelayananku ini ke dalam tangan-Mu. Tapi itulah yang membuat saya tetap kuat. Karena saya tahu His sustaining grace itu selalu ada untuk saya. Kita bekerja keras bukan untuk pamer. Kita bekerja keras bukan supaya dilihat orang. Bukan untuk pengakuan, bukan. Kita bekerja keras karena kasih karunia Allah yang menggerakkan kita. Kalau saya punya prinsip begini, semakin saudara memahami dan mengalami kasih karunia, semakin saudara akan bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Saya ulang sekali lagi ya. Semakin saudara memahami dan mengalami kasih karunia, semakin saudara bekerja keras lebih dari sebelumnya. Karena setiap kali kita lebih memahami dan lebih mengalami kasih karunia, maka kasih karunia itu yang bekerja di dalam diri kita. Kasih karunia bukan alasan untuk melayani seadanya. Apalagi untuk tidak berbuat apa-apa. Karena banyak orang berpikir ya hidup kita ini penuh kasih karunia, kita nggak melakukan apa-apa, Tuhan sudah melakukan semuanya. No, berarti kamu tidak paham kasih karunia itu apa. Jadi kasih karunia bukan alasan untuk melayani seadanya, apalagi untuk tidak berbuat apa-apa. Sebaliknya, kasih karunia akan membuat kita ingin memberikan lebih. Dan tadi saya janji menerangkan kesetiaan itu apa. Dan ini dia kesetiaan versi Alkitab menurut saya. Kesetiaan itu bukan cuma ada di tempat yang sama, untuk waktu yang lama, melakukan hal yang sama. Bukan. Kesetiaan itu berarti mengoptimalkan apa yang ada. Kesetiaan itu mengoptimalkan terus-menerus apa yang Tuhan percayakan di tangan kita.
Kalau saudara cuma ada di tempat yang sama, jangka waktu lama, untuk hal yang sama, belum tentu saudara setia. Setia itu diukur bukan dari durasi, diukur dari seberapa besar kita memberi diri untuk Tuhan yang sudah memberi diri bagi kita. Apakah dalam pelayanan kita semakin baik, dan semakin baik? Apakah kita tidak ingin sih melayani Tuhan itu lebih baik gitu loh saudara. Kenapa ya ada banyak orang, bahkan ini saya lihat hamba-hamba Tuhan saudara. Rekan-rekan saya dari berbagai macam gereja ketika saya berjumpa dengan mereka. Tiap kali melihat sesuatu yang berguna untuk pelayanan. Tahu nggak mereka ngomong apa? Waduh, kerjaan lagi nih. Kalau harus gini-gini, waduh dari awal lagi, dari fondasi ngubah semuanya. Aduh kerjaan lagi. Kok aneh sih? Saya tiap kali ketemu orang pinter IT saya langsung tanya. Gereja 20 tahun, 15 tahun akan datang kira-kira keperluan IT ini apa? Dan apa yang dia harus siapkan gereja mulai dari sekarang? Saya ketemu desain grafis, saya tanya, tolong dong kasih masukan 10 tips tentang grafis. Tolong kasih masukan dong 10 kesalahan utama yang sering terjadi di banyak gereja berkaitan dengan desain grafis. Dan saya belajar tentang desain grafis. Saya suka cita dengan hal-hal yang semacam itu. Kenapa? Karena saya tahu semakin saya improve myself, saya bisa memberi kepada Tuhan lebih baik lagi. Jangan sampai saudara bilang gini, wah nggak ada waktu Pak. Beberapa hamba Tuhan rekan saya dari gereja lain itu ngomong gitu. Wah Pak, kalau kita suruh gini-gini mana ada waktu gitu kan. Wong saya yang kasih seminar ya. Terus mereka merasa, Pak kita nggak ada waktu Pak. Terus saya tanya, kegiatanmu apa coba dari Senin sampai Jumat pelayanan apa sih? Terus saya kasih tahu dia yang saya lakukan apa. Mereka bilang, wih Pak ya kok masih ada waktu ya untuk itu. Ya iyalah. Yang saya korbankan apa? Me time saya korbanin. Yang saya korbankan apa? Waktu saya ngecekin medsos itu yang saya korbankan. Waktu saya nonton YouTube itu yang saya korbankan. Untuk belajar hal-hal yang baru. Untuk bertemu dengan orang baru dan belajar dari mereka. Tiap kali saya ketemu orang, saya selalu tanya gitu. Saya tanya orang, kamu sukanya apa? Oh saya suka dance. Mau, keren nih. Kamu punya gambaran nggak kalau gereja kontemporer itu dance-nya harusnya kayak apa? Saya selalu tanya orang. Saya ketemu orang IT, saya tanya, ini dunia web ke depan kira-kira web ini akan dicari orang atau diganti app? Oh tetap Pak, semua tetap nanti basisnya web kalau sekarang ini. Enggak tahu kalau sudah 10 tahun akan datang Pak. Tapi 10 tahun dari sekarang masih web Pak gitu. App itu ya berkembang tapi web tidak bisa tergantikan. Lalu pertanyaan saya, kalau gitu membuat web yang lebih bagus kayak apa? Oh iya Pak, nanti kamu tak kasih password ya, kamu cek webnya rek kayak apa? Dia cek, Pak webnya udah ketinggalan zaman Pak. Oke, kamu redesign lagi ya. Saya suruh dia desain ulang. Supaya nanti pencariannya lebih gampang, supaya ini teknologinya lebih ini begitu. Kenapa? Karena saya ingin memberi yang lebih baik. Dan saya mau tutup sesi ini dengan satu kalimat ya, dengerin baik-baik. Kita harus melayani mati-matian untuk Tuhan yang sudah mati beneran. Buat kita. Kita harus melayani mati-matian untuk Tuhan yang sudah mati beneran untuk kita. Dan cuma itu yang akan membuat saudara bertahan terus walaupun lelah, saudara tidak akan menyerah. Walaupun susah, saudara tetap bergairah. Cuma satu, karena anugerah. Kristus sudah mati untuk kita. Memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kasih-Nya yang memampukan kita untuk memberi yang lebih baik, dan lebih baik lagi bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ini kami Tuhan para pelayan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami semua. Baik anak-anak-Mu yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami mohon ampun. Karena kami seringkali menjadi pelayan yang mudah menyerah. Yang mudah marah bahkan. Tuhan tolonglah kami. Supaya kami benar-benar peka dengan semua berhala dalam hati kami. Kami peka dengan kebobrokan diri kami sendiri.
Kami peka dengan kesalahan konsep kami tentang pelayanan, tentang kesetiaan. Tuhan, kiranya Tuhan berkemurahan melalui Injil Yesus Kristus yang diberitakan. Kiranya Tuhan mulai membentuk kembali cara berpikir kami tentang pelayanan yang benar. Bahwa apapun yang kami lakukan itu bukan pengorbanan, tetapi itu kehormatan. Tuhan tidak membutuhkan kami, tapi Tuhan rela berkenan melibatkan kami. Dan untuk itu kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu yang sudah menyelamatkan kami menjadi kasih karunia yang terus mengubahkan kami. Menjadi kasih karunia yang terus menyemangati kami untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Walaupun untuk itu kami harus kecewa di sana sini. Walaupun untuk itu kami harus berkorban ini dan itu. Walaupun untuk itu ya Tuhan kami harus membuang kenyamanan diri kami sendiri. Tapi kami bersyukur. Kami bersyukur karena anugerah-Mu kami tahu akan bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Serahkan Pak Teddy.